Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami ucap syukur siang hari ini Tuhan, kami boleh ada sama-sama di hadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami ada di tempat ini hanya oleh karena satu tujuan, kami merindukan Engkau Tuhan. Kami mau fokus dengan pribadi-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah pusat daripada tujuan kami ada siang hari ini. Engkaulah pusat dari pujian kami, Engkaulah pusat dari penyembahan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau dengar firman-Mu, bicara buat setiap kami, singkapkan isi hati Tuhan buat kami, nyatakan kebenaran-Mu buat kami, menjadi kekuatan buat kami, menjadi pertolongan buat kami, menjadi jalan keluar buat setiap kami yang sedang mengalami jalan buntu, menjadi damai sejahtera buat setiap kami yang sedang mengalami duka cita Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, kami siap dengar firman Tuhan siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tahun 2023 Tuhan taruh dalam hati saya bahwa tahun ini adalah the unshakable kingdom. Tahun kerajaan yang tidak tergoncangkan, Saudara. Ya, tahun kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, kalau kita lihat di dunia saat ini, di masa-masa saat ini, dunia hari-hari ini tidak akan tambah baik, Saudara. Percaya, Saudara. Ya, mau dibuat sebaik apapun, manusia berusaha untuk mengubah ekosistem, semua mau diperbaiki semua. Dunia tidak akan baik. Karena apa? Karena firman Tuhan yang tulis seperti itu. Karena kita tinggal di dunia yang sudah jatuh. Dunia yang akibat dari kejatuhan Adam dan Hawa. Dunia yang kita tinggal hari ini, dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, Saudara. Dan dunia ini perlu direstorasi total dan hanya yang bisa restorasi hanya Tuhan. Dan ketika kedatangan Tuhan baru itu direstorasi total. Ya, nah sehingga apa? Dunia bukan cuma secara fisik, tapi di dalam spiritnya juga akan semakin gelap dan tambah gelap, Saudara. Ya, kegelapan semakin gelap dan pekat, Saudara. Nah, tetapi di masa-masa seperti ini, firman Tuhan berkata, kalau kita baca dalam Ibrani pasal 12, firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri yang berkata, aku sekali lagi akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan apa? Langit. Ya, itu dikutip dari kitab Hagai. Dan itu adalah konfirmasi di perjanjian lama di kitab Hagai, di perjanjian baru di kitab Ibrani. Itu adalah satu konfirmasi bahwa apa yang Tuhan katakan itu adalah iya dan amin. Tuhan berkata, aku akan sekali lagi menggoncangkan bukan cuma bumi. Bumi ini tempat yang kita tinggal. Langit itu adalah bukan tempat Tuhan. Ada tiga jenis langit. Langit tempat Tuhan tinggal, tapi ada juga langit tempat roh-roh jahat di udara. Nah, Saudara tahu Tuhan akan menggoncangkan, ya, supaya apa? Supaya tinggal yang tidak tergoncangkan. Jadi goncangan itu bukan berarti sesuatu yang buruk. Kalau Tuhan yang menggoncang, Tuhan itu tidak pernah menggoncang untuk menghancurkan. Kita hari ini belum masuk dalam masa murka Allah, ya. Kita belum masuk masa murka Allah. Saudara, kalau murka Allah di kitab Wahyu itu terjadi setelah masa pengangkatan gereja Tuhan. Masa pengangkatan gereja Tuhan, kita belum ada dalam masuk masa pengangkatan. Kita adalah masa kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa sedang dicurahkan di hari-hari ini, Saudara. Ya, nanti ada masanya ketika Tuhan datang di awan-awan, gereja Tuhan diangkat. Setelah gereja Tuhan diangkat, disitulah masuk masa murka Allah atas dunia ini dan atas antikris dan pengikutnya, Saudara. Kita belum masuk di situ, Saudara. Jadi Saudara jangan takut, jangan Saudara mengikut Tuhan karena digerakkan oleh ketakutan dihukum sama Tuhan. Ya, Saudara harus ikut Tuhan karena Saudara tahu Saudara dicintai oleh Tuhan. Amin, Saudara. Dan kalau Tuhan menggoncang, dia tidak pernah goncang dengan dia kasih Saudara sakit. Dia hukum Saudara dengan kematian, tidak pernah seperti itu, Saudara. Dia Tuhan yang tidak pernah hukum kita dengan kecelakaan, kematian, sakit penyakit, bukan, Saudara. Ya, dia goncang supaya apa? Supaya tinggal yang tidak tergoncangkan. Supaya apa? Supaya mata kita tertuju kepada Yesus, Saudara. Dan saya percaya ini adalah masanya, Saudara. Di mana kegelapan ada, di situ anak-anak Tuhan akan nyatakan terangnya lebih luar biasa lagi. Amin, Saudara. Saya hari ini akan bicara tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, tapi sebelumnya kita lihat Lukas pasal yang ke-21. Lukas 21 ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Saudara tahu, ternyata
Orang bisa mati karena ketakutan, saudara. Ya, orang bisa mati karena kecemasan. Tidak semua penyakit itu karena penyakit itu sendiri. Menurut penelitian, ya, banyak orang sakit sebenarnya dimulai bukan karena sakit tubuhnya, tapi sakit di jiwanya. Ada sakit, stres, depresi, ketakutan yang begitu luar biasa sehingga itu akhirnya membuat tubuhnya ikut sakit, saudara. Ya, akarnya itu sebenarnya jiwanya sedang mengalami ketakutan. Jadi ternyata kecemasan itu mendatangkan hal yang buruk dalam hidup kita. Tuhan tidak mau kita hidup dalam kecemasan. Tuhan tidak mau kita hidup dalam ketakutan, saudara. Ya, tapi di masa-masa ini, saudara, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, pada waktu kapan, saudara? Pada waktu kuasa-kuasa langit tergoncang, firman Tuhan berkata apa? Pada waktu itu, ini berurutan, saudara. Ketika goncangan itu datang, kemudian pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia. Anak manusia itu siapa? Yesus datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali di awan-awan. Apabila semuanya itu mulai terjadi, goncangan-goncangan mulai terjadi, bangkitlah. Dan apa, saudara? Angkat muka. Sebenarnya ini bicara tentang respon hati kita. Ketika kegelapan itu datang, Tuhan tidak ingin kita down. Tuhan tidak ingin kita meresponinya dengan negatif. Kita melihat bahwa Tuhan, sepertinya Tuhan mau hancurkan hidup saya. Sepertinya Tuhan tidak peduli hidup saya. Tapi kita melihat goncangan. Kalau Tuhan yang kasih goncangan, kita melihat, kita angkat muka kita. Kita percaya. Firman Tuhan katakan apa? Bangkitlah dan angkatlah mukamu. Sebab apa? Penyelamatanmu sudah. Lihat goncangan sebagai kesempatan melihat penyelamatanmu sudah dekat. Penyelamatan ini bukan hanya bicara nanti mati masuk surga. Kata keselamatan itu zozo, itu bicara setiap area dalam hidup kita. Saudara lihat setiap goncangan yang ada, kesempatan untuk melihat karya Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya? Dimulai dari Matius pasal 6, ini adalah sebuah khotbah pengajaran yang Yesus sendiri yang ajar, saudara. Saya percaya saudara sudah sering dengar ayat ini. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata. Tuhan bilang ini, jangan kamu khawatir dan berkata. Ada gandengannya, saudara. Ternyata orang bisa khawatir tidak, saudara? Bisa, khawatir itu normal. Yesus berkata jangan kamu khawatir dan berkata. Nah kalau udah khawatir terus diperkatakan lagi, itu seperti menyiram bensin di api, saudara. Karena apa? Ada kuasa dalam perkataan kita. Satu kali waktu malaikat datang sama Zakaria, saya ingat Zakaria, Zakaria itu kan udah tua, punya istri Elizabeth. Elizabeth itu usianya udah kurang lebih 65 tahun, belum punya anak. Ya kan? Dan kemudian firman Tuhan katakan malaikat datang sama Zakaria. Jangan takut Zakaria, aku mau kasih kamu kabar baik. Istrimu akan mengandung. Dan Zakaria bilang apa? Bagaimanakah mungkin? Zakaria tidak percaya. Waktu dia tidak percaya, malaikat Tuhan bilang apa? Karena kamu tidak percaya, aku bikin kamu bisu. Dan dia bisu sampai akhirnya anaknya lahir. Kenapa Tuhan kasih dia bisu? Daripada kita perkatakan perkataan negatif, lebih baik kita dibuat bisu sama Tuhan. Perkataan negatif itu seperti kita menabur benih, saudara. Ada kuasa dalam setiap perkataan kita. Ini bukan kita bicara tentang orang New Age Movement. Saudara tahu aliran New Age Movement?
New Age Movement itu aliran yang hari-hari ini sangat banyak saudara. Dan mereka mempercayai tentang kekuatan pikiran, kekuasaan perkataan. Tapi apa bedanya dengan kita, orang-orang yang dalam Tuhan? Mereka percaya bahwa manusia itu adalah Tuhan atas diri mereka. Kalau kita mau sesuatu, kita tinggal pikirkan, saya mau rumah, saya mau rumah, saya mau rumah. Jadi pikiran itu punya kuasa pencipta. Saudara, sebenarnya itu tidak salah karena itu ambil dari firman Tuhan. Yang salah adalah ketika mereka berkata bahwa mereka adalah Tuhan atas diri mereka sendiri. Saudara, hari ini, saudara tahu bahwa saudara juga punya kuasa dalam perkataan. Saudara punya kuasa karena Tuhan yang berfirman seperti, tapi bukan kita Tuhan atas diri kita. Kita bisa memperkatakan karena apa yang Tuhan kerjakan, saudara. Orang-orang New Age itu membypass karya Kristus, saudara. Mereka tidak mengakui Tuhan, tapi kalau apa yang kita perkatakan masa depan kita. Kita perkatakan sesuatu yang baik buat hidup kita. Kita perkatakan sesuatu yang baik buat keluarga kita. Kita perkatakan sesuatu yang baik buat setiap area kehidupan kita. Itu bukan karena kita adalah Tuhan atas diri kita, tapi karena kita percaya karena 2000 tahun yang lalu ada seorang yang sudah mati di atas kayu salib untuk membayar buat semua kebaikan dalam hidup kita. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum. Bukankah hal ini yang sedang terjadi di dalam tahun-tahun ini? Dunia sedang memikirkan masa resesi, ekonomi, dan itu hubungannya semua nanti ke perut, makanan. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan kamu khawatir dan katakan itu. Terus apa saudara? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, katakan Bapa tahu. Apa yang dia tahu? Dia tahu hidup kita. Dia tahu setiap area hidup kita. Lebih daripada kita mengenal diri kita. Dia Bapa pencipta hidup kita. Bapa itu dari kata Aba. Aba itu sumber. Ya, dialah sumber segalanya. Dia mencipta hidup kita. Dia tahu setiap detail hidup kita. Dia tahu apa yang ada di depan kita. Dia tahu masa lalu kita. Dia tahu setiap detail dalam hidup kita. Kita tidak tahu semuanya saudara. Kita tidak tahu masa depan kita. Tapi kita tahu siapa yang pegang masa depan kita. Amin saudara. Strategi iblis itu seringkali dia buat kita khawatir akan banyak hal. Dia buat kita seperti jadi pemadam kebakaran. Saudara tahu pemadam kebakaran? Setiap ada kebakaran harus bergerak cepat padamkan itu kebakaran. Dia buat kita seperti pemadam kebakaran. Dia buat kebakaran di rumah tangga kita mungkin. Wah, dia buat kebakaran di mana? Di pekerjaan kita. Dia buat kebakaran di mana? Di kesehatan kita. Akhirnya kita dibuat khawatir, kita dibuat stres, akhirnya kita berusaha untuk padamkan itu, kita berusaha untuk selesaikan itu. Semua itu tidak salah. Tapi firman Tuhan berkata dia tidak mau kita menjadi pemadam kebakaran, akhirnya kita stres, kita berusaha menyelesaikan semuanya dengan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa Bapa kita tahu saudara. Bapa kita tahu. Ya, Bapa kita tahu bahwa kita perlu semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya itu apa saudara? Yang tadi itu saudara, yang seringkali kita khawatir itu. Yang seringkali bikin stres. Saudara, saya belajar dalam hidup ini, saya seringkali mengalami bagaimana Tuhan itu adalah Bapa yang dia mengerti, dia tahu. Bahkan tuh hal-hal yang kecil sekalipun. Tahukah saudara firman Tuhan berkata, rambut di kepala kita satu helai jatuh, itu Tuhan tahu. Bahkan tuh hal-hal yang kecil. Hal-hal kecil yang kita tidak peduli, tidak perhatikan. Dia tahu saudara. Dia adalah Bapa kita yang mencintai kita. Dia Bapa kita yang mengasihi kita lebih daripada apa yang dapat kita bayangkan dan pikirkan saudara. Dia adalah Bapa yang tahu apa yang kau butuhkan. Lebih daripada engkau tahu apa yang kau butuhkan dalam hidup ini. Saudara, itulah Tuhan kita. Amin saudara. Dan firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa? Semuanya itu. Jadi saudara, fokus kita harusnya di mana? Carilah dahulu kerajaan Allah atau semuanya itu?
Semuanya itu tuh bagiannya siapa? Bagian Tuhan. Tuhan bilang apa? Itu akan ditambahkan. Akan ditambahkan. Nah, saya mau ajak kita mengerti apa itu kerajaan Allah hari ini. Karena kita sedang dalam tahun kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu bicara tentang seorang raja, saudara. Hari ini kerajaan tidak tergoncangkan itu sudah ada dalam hidup kita. Tapi seringkali kita tidak mengerti apa itu kerajaan Allah. Apa itu kebenarannya. Sehingga apa? Kalau saudara salah mengerti, saudara tidak akan alami apa yang dia sudah kerjakan buat hidup saudara. Kalau kita tidak mengerti apa itu kerajaan Allah. Saudara tahu seringkali kita salah mengerti kerajaan Allah itu kita pikir. Dan ini seringkali dijadikan ayat favorit, betul? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Kita seringkali pikir, wah kalau gitu saya harus pelayanan dong. Saya harus pergi ke misi. Saya harus buat ini, buat itu, saya harus terlibat semua pelayanan. Saudara, saya suka kalau saudara semua terlibat pelayanan. Saya sangat setuju kalau saudara ikut pelayanan. Karena apa? Kalau saudara ikut pelayanan, saudara melatih karunia yang Tuhan kasih dalam hidup saudara. Tetapi maksud daripada ayat ini bukan itu, saudara. Kerajaan Allah itu bukan soal pelayanan. Firman Tuhan berkata dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, jadi kerajaan Allah itu bicara tentang apa? Kebenaran. Kebenaran ini adalah righteousness. Katakan bersama saya, righteousness. Karena apa? Karena ada kebenaran itu dalam bahasa Inggrisnya truth. Ya. Bahasa Indonesia kita dalam kata kebenaran ini agak kurang. Kalau truth itu juga diartikan kebenaran. Righteousness juga diartikan apa? Kebenaran. Kalau the truth of righteousness, kebenaran dari kebenaran. Bingung kan saudara? Nah, kata kebenaran di sini ini adalah righteousness. Righteousness itu beda dengan truth. Righteousness itu apa, saudara? Righteousness itu adalah kebenaran yang dianugerahkan kita diberikan sebuah status menjadi orang benar. Ya. Nah, hal kerajaan Allah itu soal itu sebenarnya. Itu yang menjadi prioritas. Saudara, di dalam Alkitab itu ada dua cara seorang itu menjadi orang benar. Yang pertama, Tuhan kasih cara pertama itu apa? Buat bangsa Israel. Kamu menjadi orang benar. Nah, ini aku kasih 10 perintah Allah dan 613, 10 dijabarkan jadi 613 aturan. Kalau orang Israel bisa lakukan 613 undang-undang itu dengan sempurna, tidak ada satupun yang gagal, maka orang Israel jadi orang benar. Saudara tahu konsekuensi kalau jadi orang benar? Dari pihak Tuhan, Tuhan harus memberkati orang Israel. Dari sinilah kita temukan satu prinsip. Kalau kita baik, Tuhan baik. Kalau kita gagal, Tuhan lebih jahat sama kita. Kalau kita setia, Tuhan setia. Kalau kita tidak setia, kutuk datang dalam hidup kita. Tapi saudara tahu, tidak ada satu orang pun yang bisa dibenarkan karena mentaati aturan Tuhan. Tidak ada satu orang pun. Ayatnya di mana? Galatia pasal yang kedua. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dapat dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena apa? Iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara tahu, cara yang pertama tidak seorang pun yang bisa. Makanya Yesus harus jadi manusia. Sang raja itu harus jadi manusia. Dan waktu dia jadi manusia, dia mewakili manusia melakukan semua perintah yang tidak bisa ditaati dengan sempurna oleh manusia. Dan hanya satu-satunya manusia yang bisa disebut sebagai orang benar karena dia setia melakukan semua perintah. Namanya siapa? Yesus. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Salah satunya karena ini. Karena kalau dia tidak jadi manusia, tidak ada seorang pun manusia bisa dijadikan orang benar. Waktu Yesus taat sebagai manusia,
Dia lakukan semua yang tidak bisa kita lakukan. Dia dapat status sebagai orang benar. Dan kebenarannya itulah yang dianugerahkannya kepada kita sebagai manusia. Waktu dia naik di atas kayu salib. Waktu dia naik di atas kayu salib, firman Tuhan berkata, 2 Korintus 5 ayat 21. Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dijadikan dosa. Oleh karena dosa kita semua dipindahkan kepada Yesus. Supaya apa? Kebenaran yang Yesus lakukan sebagai manusia itu dipindahkan sama saudara. Saudara tahu, itu kerajaan Allah. Itu prioritas sang raja untuk menjadikan saudara orang benar. Dan tidak ada cara lain untuk melakukan itu. Dia harus jadi manusia. Dan saudara tahu, hari ini kita bisa disebut sebagai orang benar. Bukan karena kita rajin pelayanan. Bukan karena kita bisa kasih persembahan. Bukan karena kita pergi misi sana dan sini. Bukan karena kita tidak pernah gagal. Itu semua baik. Tapi bukan itu yang menjadi dasar kita jadi orang benar. Tapi kita jadi orang benar oleh karena kita menerima dan mempercayai apa yang Yesus kerjakan buat kita 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Kita ambil itu hari ini. Kita adalah orang benar. Amin saudara. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, righteousness yang dianugerahkan. Dan karena kebenaran itu akan ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang sejati. Itu hanya bisa didapatkan ketika saudara tahu siapa diri saudara dalam Kristus. Berdasarkan apa yang Yesus katakan tentang hidup saudara. Saudara adalah orang benar. Carilah dahulu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, ini Alkitab menerjemahkan Alkitab. Saya lihat ya, dimulai dari kebenaran dan ditutup juga dengan kebenaran. Jadi saudara lihat, damai sejahtera dan sukacita itu dimulai dari kebenaran dan diakhiri dengan kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan kebenarannya, His righteousness. Maka semuanya itu akan apa? Akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang kita mau semuanya itu ditambahkan. Nah saudara tahu, firman Tuhan bilang ini. Carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi kebenaran itu satu yang vital. Karena sampai diulangi 2 kali. Kalau sesuatu dalam Alkitab itu diulangi 2 kali, itu artinya sesuatu yang penting saudara. Ini adalah inti daripada Injil itu sendiri. Oh bukan berarti kita kenal Tuhan, aku dibenarkan, ya sudah kita tidak sebahas itu lagi. Tidak saudara. Kasih karunia, kebenaran, siapa kita dalam Kristus itu menjadi pusat daripada Injil itu sendiri. The gospel, kabar baik itu bukan bicara soal yang pertama motivasi, perubahan perilaku. Saudara, seringkali terjadi kesalahan saudara. Gereja mulai banyak beralih tidak lagi bicara tentang karya Kristus, tapi lebih banyak bicara tentang perubahan perilaku, motivasi, ya kan? 7 langkah menjadi sukses. Saudara, akhirnya itu menjadi seperti kelas motivasi. Itu sesuatu yang sebenarnya itu semua baik, tapi itu bukanlah yang itu bukan Injil, saudara. Itu bukan Injil. Injil itu selalu bicara tentang apa yang Yesus kerjakan. Amin saudara, dan saya percaya hari-hari ini Tuhan akan kembalikan itu. Gereja harus bicara tentang apa karya Kristus. Firman Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Itu yang menjadi fokus, itu yang menjadi prioritas, itu yang menjadi utama. Itu yang menjadi, saya pernah dengar kata gini, keep the main thing. Biarlah hal yang utama itu tetap menjadi hal yang utama. Karena kalau kita bisa tetap lihat itu sebagai hal yang utama, yang lainnya Tuhan yang akan tambahkan saudara. Nah Roma 10 ayat 17 bilang gini, iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran oleh firman. Kenapa tidak dikatakan firman Allah? Karena Alkitab kita isinya semua tentang firman Allah. Tapi sampai saudara temukan Kristus di dalamnya, di situ iman saudara bertumbuh. Maka cara baca kita terhadap firman juga harus benar.
Kalau kita baca firman tidak ketemu Kristus, iman kita tidak bertumbuh. Itu hanya berupa aturan-aturan, pedoman-pedoman hidup. Semua agama ngajarin seperti itu. Tapi kalau sudah temukan Kristus di dalamnya, itu yang membangkitkan iman, saudara. Kenapa kata pendengaran ini diulangi 2 kali? Sekali lagi, kalau firman Tuhan itu ditulis 1 kata sampai 2 kali, itu berarti sesuatu yang penting, saudara. Coba saudara lihat ya, kalau saya jadi penulis kitab Roma, saya jadi Rasul Paulus penulis kitab Roma, saya akan hilangkan 1. Ini kan terlalu boros kata, menghabiskan kata. Tulis saja gini, jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Betul ya, saudara? Lebih simpel kan? Lebih cepat kan? Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran oleh firman Kristus, selesai. Tapi kenapa mesti jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran? Kenapa mesti diulangi 2 kali pendengaran? Karena Rasul Paulus tahu dia dapat inspirasi dari Roh Kudus bahwa kunci kemenangan hidup seseorang dari apa yang dia dengar, saudara. Amin, saudara. Ya, karena apa yang dia dengar itu dia masukkan dalam dirinya. Carilah dahulu, itu bicara tentang apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar itu apa yang kita biarkan masuk dalam hidup kita dan menguasai hidup kita. Tapi apa yang saudara dengar juga, itu menentukan apa yang akan saudara alami dalam hidup ini, saudara. Waktu kita dengar tentang Kristus, iman itu timbul. Katakan iman timbul. Iman itu tidak diusahakan. Saudara tidak bisa bilang ini, saya mau punya iman, saya mau punya iman. Iman apa? Saya mau punya mobil. Saudara pergi keluar, ada lihat mobil di luar, tumpang tangan, dalam nama Yesus, mobil ini jadi milikku. Tidak seperti itu, saudara. Iman bukan seperti itu. Iman itu timbul. Iman itu timbul. Timbul dari apa? Dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bahkan iman itu tidak diusahakan. Waktu saudara dengar tentang Kristus, tiba-tiba ada sesuatu iman yang dibangkitkan. Bahkan kadang-kadang saudara tidak perlu didoakan. Saudara tidak perlu didoakan. Waktu saudara dengar tentang Kristus, saudara dapatkan jawaban atas pergumulan saudara. Saudara dapatkan jawaban atas sakit penyakit saudara. Karena iman itu tidak bisa dipaksakan. Iman itu timbul. Timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Amin, saudara. Rasul Paulus berkata, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Inilah pusat pemberitaan yang harus disampaikan, yang harus kita dengar setiap hari. Ya, kita mesti dengar itu. Kita mesti dengar itu. Mesti dengar tentang Kristus. Berita tentang Kristus itu membangkitkan iman, saudara. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Hai orang yang tidak punya uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lesat. Saudara, waktu saya cari kata dengarkanlah, ternyata itu dari 2 kata. Dalam bahasa Inggrisnya listen carefully. Ya. Tapi dalam bahasa aslinya 2 kata itu adalah shema. Jadi saudara tahu, sekali lagi dikatakan 2 kata yang sama, dengarkanlah. 2 kali kata yang sama diulangi. Artinya itu satu yang penting, apa yang kita dengar dalam hidup ini. Apa yang kita dengar, itulah yang dimaksud dengan carilah dahulu kerajaan Allah. Bicara tentang apa? Bukan saudara pergi cari dia di hutan di mana, saudara. Saudara dengarkan apa yang pilih saudara mau dengar dalam hidup ini. Dengarkan tentang apa? Tentang karya Kristus, tentang siapa diri saudara hari ini dalam Kristus, tentang bahwa hari ini kau adalah orang benarnya Dia. Ingatkan diri saudara, aku adalah orang benarnya Tuhan, aku adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Aku mungkin bisa gagal, tapi aku tahu aku adalah orang benarnya Tuhan. Ingatkan diri saudara, apa yang Yesus kerjakan buat hidup saudara. Dengarkan, kalau saudara mulai lemah, saudara tidak mampu, cari firman Tuhan yang bisa menguatkan saudara. Buat saudara fokus kembali pada apa yang Kristus kerjakan. Saya percaya itu buat iman saudara bangkit, saudara. Amin.
Kalau saudara dengarkanlah, Shema, Shema, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling. Sebenarnya kita mau menikmati sajian yang paling lezat. Sajian yang paling lezat itu bukan hanya bicara tentang makanan secara fisik, tapi sajian yang paling lezat itu bicara tentang firman Kristus. Karena apa saudara? Kalau kita bisa makan sesuatu yang lezat buat jiwa kita, maka itu akan memberikan kesegaran buat setiap area kehidupan kita. Amin. Next, terus. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Ini tentang perjanjian kasih karunia. Nah, Keluaran 15 ayat 26, ini kisah tentang orang Israel yang keluar dari Mesir. Mereka waktu sudah keluar, mereka dapat air pahit. Waktu dapat air pahit mereka bersungut-sungut. Kemudian Tuhan kasih apa? Musa ambil kayu, lemparkan di air itu. Maka air itu menjadi tawar. Air jadi manis. Dilemparkan air itu jadi manis. Itu gambaran kayu, itu gambaran daripada salib Kristus. Kalau hidup saudara pahit, ya hanya salib Kristus yang bisa menyembuhkan dari yang pahit jadi yang manis saudara. Nah kemudian apa? Setelah peristiwa itu terjadi, Tuhan berfirman, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan, saya lupa ada satu lagi, ada yang kata hilang ini. Nah kata sungguh-sungguh di sini adalah Shema, Shema. Sekali lagi dua kata yang sama diulangi lagi saudara. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu pada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan pada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kata Yehova Rafa muncul di sini. Ya, nah ini bukan berarti hari ini kita melakukan lagi firman hukum Taurat, tidak. Tapi Tuhan mau kita dengarkan firman Kristus, kita dengarkan firman Kristus, kita dengarkan firman Kristus. Waktu kita dengarkan firman tentang kebenarannya, apa yang dia kerjakan, membenarkan hidup kita, siapa kita dalam Kristus, maka kita akan mengalami kesembuhan. Ya, saudara tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah kasih kita sakit penyakit. Dia bukan Tuhan yang hari ini hukum kita dengan sakit penyakit. Dia Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Tapi apa hubungannya kebenaran dengan sakit penyakit? Mari kita baca ayat berikutnya. Ini ayat yang terakhir saudara. 1 Petrus 2 ayat 24. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kata kebenaran di sini adalah righteousness. Ya, oleh bilur-bilurnya kamu telah apa? Kamu telah apa? Apa hubungannya righteousness, kebenaran dengan kesembuhan? Rasul Petrus dapatkan pewahyuan. Waktu kita sadar akan kebenarannya dia, disitulah kita ngalamin kesembuhan dalam hidup kita. Kita ngalami kesembuhan. Saudara, kesembuhan ini bukan cuma sembuh dari sakit di tubuh. Sekali lagi, banyak orang sakit itu hari ini, sakit di mentalnya, sakit di jiwanya. Banyak orang hari ini sakitnya di jiwa. Banyak orang depresi. Banyak orang stres hari-hari ini saudara. Makanya saudara perlu terus dengarkan firman Kristus. Itu menjadi kesembuhan. Bukan cuma buat tubuh saudara, tapi buat jiwa saudara. Karena kalau saudara jiwa saudara disembuhkan, maka seluruh area hidup saudara disembuhkan. Rasul Yohanes berkata, aku berdoa supaya hidupmu makmur dan baik-baik saja seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau jiwa kita mau baik-baik saudara harus kasih makan yang benar. Jiwa diberi makan dengan apa yang saudara isi, saudara dengar. Apa yang saudara dengar, makanya firman Tuhan dengan tadi kita udah baca, 2 kali dengarkanlah, 2 kali dengarkanlah, 2 kali dengarkanlah. Waktu saya dapatkan ini saudara, ini luar biasa, Tuhan ingatkan kita. Tuhan kasih tahu kalau 2 kali terus disebutkan. Ini sesuatu yang penting saudara. Kalau saudara mau jiwa saudara sehat, saudara mau semua yang lain akan ditambahkan dalam hidup saudara. Saudara harus tahu, taruh prioritas yang penting. Keep the main thing. Jangan biarkan pikiran saudara didistract oleh banyak hal.
Jangan biarkan pikiran saudara dibuat seperti jadi pemadam kebakaran. Engkau harus bisa lakukan segala sesuatu. Kita tidak bisa tahu segala sesuatu. Kita tidak mampu lakukan segala sesuatu. Tapi kita punya satu hal yang pasti. Kita punya Tuhan yang tahu segala sesuatu. Dan Dia mencintai hidup kita. Dan Dia hari ini jadikan saudara orang benarnya. Dan Dia hari ini ada buat hidup saudara. Dia tidak pernah tinggalkan hidup saudara. Apapun keadaan saudara, Dia ada buat hidup saudara. Amin saudara. Kita perlu pegang itu saudara. Kita tidak bisa tahu semuanya. Kita tidak bisa selesaikan semuanya. Kita bukan Superman. Karena kita manusia biasa. Kita tidak mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan kekuatan kita. Amin saudara. Dan jangan coba-coba. Akhirnya kita jadi stres. Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang lain itu akan ditambahkan dalam hidup saudara. Apa itu carilah kerajaan Allah? Dengarkanlah, pilih apa yang kita mau dengarkan. Kita memasuki tahun 2023, tahun di mana akan ada banyak goncangan. Tapi kalau saudara bisa pilih apa yang saudara dengarkan dalam hidup saudara, yang saudara mau masukkan dalam jiwa saudara, goncangan boleh ada, tapi goncangan tidak akan menghancurkan hidup saudara. Goncangan akan menunjukkan yang tidak tergoncang itu ada dalam hidup saudara. Karena saudara isi, saudara pilih dengar. Apa yang saudara mau dengar, ya adalah apa yang Yesus kerjakan buat hidup saudara. Amin.